Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Yurafikan Parapana Putra dengan NIM F1D022051 dari program studi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas, yaitu membuat sebuah program Java untuk bank dengan 3 kelas, yaitu customer, akun, dan bank. Baik, jadi di sini sudah saya share screen terkait eh, programnya. Program yang kelas yang pertama di sini terdapat 4 kelas, yaitu ada akun, customer, main, dan bank. Untuk yang pertama adalah kelas akun, public kelas akun karena akun ini adalah public. Terus yang kemudian di sini ada variabelnya, yaitu variabel balance dengan tipe data double dan private. Kemudian di sini ada metodenya itu ada akun. Metode akun ini eh, membutuhkan variabel initial balance double. Kemudian di sini ada um, kondisian. Jika initial balance lebih besar dari 0, maka ini akan dimasukkan ke balance. Terus kemudian jika tidak, balance sama dengan 0. Metode yang kedua adalah get balance. Di get balance ini kita untuk mendapatkan nilai dari nilai balance. Kemudian ada yang ketiga, metode yang ketiga adalah deposit. Di metode deposit ini terdapat pengkondisian, yaitu if amount lebih besar sama dengan 0, balance plus amount. Di mana amount ini awalnya kosong, atau sudah berisi nilai yang kita sudah isikan, terus ditambah dengan balance. Kemudian ada metode berikutnya adalah metode withdraw. Metode withdraw ini di sini juga terdapat pengkondisian di mana jika amount lebih besar dari 0 dan amount lebih kecil dari sama dengan balance, maka balance dikurangi amount. Jadi, jika kita punya tabungan itu lebih besar daripada 0, kemudian eh, kemudian nilai yang ingin ditarik atau diambil dari bank kita itu lebih kecil dari yang kita simpan, baru di sana bisa terjadi penarikan dana. Metode yang ketiga adalah apply interest. Apply interest ini merupakan metode tambahan yang saya tambahkan karena di soal selain diminta untuk membuat metode dan kelas yang sudah disampaikan, diminta untuk memasukkan satu metode lagi. Di sini adalah apply interest. Apply interest ini adalah metode untuk bunga deposit. Kemudian di sini terdapat pengkondisian if interest rate lebih besar dari 0, balance lebih sama ditambah balance dikali interest rate bagi 100. Balance, ya, rumus yang ini itu untuk mendapatkan nilai dari bunga deposit. Kemudian nilai dari bunga deposit ini ditambah ke tabungan kita. Kelas yang kedua adalah kelas customer. Di kelas customer ini terdapat tiga, tiga variabel. Tiga variabel itu ada first name, ada last name, sama ada account. Account di sini merupakan uh, array, bisa memuat lebih dari satu data. Kemudian di ketiga-tiganya merupakan jenis variabel private. Metode yang pertama adalah public customer. Ini merupakan konstruktor, di mana this first name sama dengan first name, this last name sama dengan last name, this account sama dengan new account. Di sini untuk menambahkan, di bagian this account ini untuk menambahkan array-nya. Kemudian metode berikutnya adalah public string get first name. Return first name ini untuk mendapatkan nilai dari nama depan atau first name. Kemudian bagian berikutnya adalah method public string get last name, return last name. Di sini merupakan uh, metode untuk mendapatkan nilai dari last name atau mendapatkan nilai dari nama belakang customer. Kemudian metode yang berikutnya, metode yang keempat adalah get account. Di get account ini uh, kita membutuhkan indeks atau penghitungan untuk mendapatkan jumlah dari akun itu. If indeks lebih besar dari 0 dan indeks kurang dari account length, return account index. Di sini untuk menambahkan akun, untuk mendapatkan akun pertama, akun kedua, akun ketiga, dan seterusnya. Kemudian public void set account, integer index, account. Kenapa di sini account? Karena kita mengambil data dari si class account.
kita mengambil variable account dari kelas account yang tadi. If indeks lebih besar dari 0 dan indeks lebih kecil dari account length, account index sama dengan account. Ini untuk mendapatkan nilai untuk memberikan nilai pada akun yang kita buat. Kemudian kelas berikutnya adalah bank. Di kelas bank ini saya membutuhkan import java.util.arraylist karena kita membutuhkan arraylist di sini. Di public class bank, private arraylist customer. Di sini kita mengambil data dari kelas customer untuk dijadikan arraylist dengan diberi nama customers. Metode yang pertama adalah public bank customer sama dengan new arraylist. Ini untuk membuat list baru. Kemudian ada public void add customer. Ini juga untuk ngambil dari kelas customer. Ini untuk menambahkan customer. Kemudian metode berikutnya adalah public integer get number of customer. Return customer dot size. Ini untuk memberikan number dari customer itu di banknya. Kemudian public customer get customer integer index if index lebih besar dari 0 dan index lebih kecil dari customer size, return customer get index, else return 0. Jadi kalau misalnya dia dari 0 sampai panjang data customer yang kita miliki, itu kita akan mendapatkan indeksnya. Yang terakhir adalah class min, di mana class min ini merupakan kelas utama supaya kita bisa menjalankan program ini. Public state void min, ini fungsi utamanya, metode utamanya. Terus ada bank, new bank. Ini kita ngambil dari kelas bank, namanya bank. Terus kita panggil function bank. Customer 1 sama dengan new customer, first name Farapana, last name Putra, number of account 2. Jadi di sini adalah ngambil dari si kelas customer. Terus karena di kelas customer ini di functionnya itu di method yang customers ini ada first name, last name sama number of account. Number of account ini kita isikan sendiri. Itu jadi diminta di sini untuk masukkan namanya, nama depan, nama belakang, kemudian number of customer. Terus sama juga untuk customer kedua seperti itu. Selanjutnya ada account 1 sama dengan new account initial balance 1000, account 2 new account initial balance 500. Di sini kita ngambil kelas account dari kita ngambil metode account dari kelas account. Kemudian kita isikan di sini. Kenapa dia pakai initial balance? Karena di sini diminta masukkan initial balance. Initial balance itu tabungan pertama atau tabungan awal dari si customer. Kemudian customer 1 dot set account index 0 account 1, customer 1 set account index 1 account 2. Nah, di sini kita kita melakukan set terhadap account-account yang sudah kita buat. Jadi indeks per 0 untuk account 1, atau di list itu dia ada di list di urutan pertama, terus kemudian set account 2, indeksnya 1, dia ada di list berikutnya, setelah di bawahnya si account 1. Kemudian bank add customer 1, bank.add customer 2. Ini untuk menambahkan si customer 1 dan customer 2 ke kelas bank. System out println customer bank.get number of customer. Jadi di sini itu untuk menampilkan berapa sih jumlah customer yang ada di bank itu. Setelah kita tampilkan dari yang di sini tadi. Terus for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari bank.get numbers, get number of customers, i plus plus di sini untuk melakukan iterasi untuk menampilkan nama-nama customer yang ada di dalam bank ini. Customer sama dengan customer get customer i, ini untuk di customer pertama, terus habis itu untuk mendapatkan datanya, terus kemudian system out println customer i plus 1 sama dengan ditambah customer get first name
terus customer get last name. Jadi di sini kita tulis customer i plus 1. Kenapa di sini ditulis i plus 1? Karena dalam sebuah array indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi supaya dia jadi customer pertama eh, atau ditulisnya angkanya 1 bukan 0. Jadi kita tulisnya ditambah 1. Kemudian ditampilkan first name-nya, ini ditampilkan last name-nya. Itu looping ini berulang terus sehingga menampilkan seluruh customer yang ada di bank tersebut. Sistem out println saldo customer pertama yaitu customer 1 get first name, customer 1 get account index 0, get balance. Sistem out println customer kedua yaitu customer 1 get first name, customer 1 get account index 1 get balance. Jadi di sistem println ini untuk menampilkan data yang kita inginkan. Nah, di bagian yang pertama ini kita menampilkan saldo dari customer pertama. Di sini satu customer pertama yang ditampilkan di sini adalah indeks 0, di mana artinya kita menampilkan data dari customer pertama. Terus kalau yang di sini indeks 1, itu artinya kita menampilkan data dari customer kedua. Kemudian di bawahnya adalah customer 1. Customer 1 ini bukan maksudnya customernya, tapi saya memberikan uh, memberikan nama variabel untuk si customer ini. Terus customer 1 get account index 0 deposit amount 200, customer 1 get account index 1 withdraw amount 100. Jadi di sini di customer yang pertama kita lihat dari indeksnya, customer pertama ending kita menggunakan metode deposit. Menggunakan metode deposit kita taruhnya 200. Kemudian untuk customer kedua kita menggunakan withdraw amount-nya 100. Kemudian di sini adalah tampilannya. Jadi di sini sistem out println saldo customer 1 setelah menabung, customer 1 get account index 0 get balance. Sistem out println saldo customer kedua setelah setelah menarik, customer 1 get account index 1 get balance. Jadi di sini untuk customer pertama atau customer dengan indeks ke 0, kita menampilkan berapa tabungannya dengan menggunakan metode get balance. Terus habis itu untuk yang customer kedua, ini pakai get account untuk mendapatkan account-nya. Kemudian ini DX1 artinya customer kedua, get balance, kita mendapatkan nilai atau jumlah sisa tabungan yang ada di akunnya. Kemudian bagian berikutnya adalah double current balance sama dengan customer 1 get account index 0 dot get balance. Sistem out println saldo customer 1 sebelum bunga deposit plus current balance. Jadi di sini adalah penggunaan dari metode penggunaan metode get balance-nya. Kita menampilkan dulu saldo dari customer 1 karena ini indeks 0 berarti customer 1 sebelum dia mendapatkan bunga deposit. Kemudian di bawahnya kita memanggil si metode apply interest. Apply interest ini untuk bunga deposit. Di sini kita tulisnya interest rate-nya itu 6 karena suku bunga depositnya saya anggap 6%. Kemudian di sini indeks 0 untuk customer 1. Double new balance customer 1 get account index 0 get balance sistem out println saldo customer 2 setelah bunga deposit. Jadi ini untuk menampilkan saldo customer 2 setelah bunga deposit. Kemudian coba di run. Oke, setelah di run di sini ini untuk yang pertama total customer 2 di mana di bagian sini sistem out println ini kan di main sistem out println yang pertama itu ada di sini total customer get out numbers itu 2 karena di sini kita cuma masukin 2 akun. Ini yang indeks 0 sama yang indeks 1. Kemudian customer 1 para pekerja, customer 2 Ayu Ida. Di sini kenapa dia kayak gitu? Karena ini iterasinya di sini untuk menampilkan nama dari customer 1 dan customer 2. Kemudian ada saldo customer 1 setelah menabung. Di sini customer 1 setelah menabung itu di sini. Untuk nabung terus 100. Di awal saya udah inisialisasi ini 1000, ini 100. Jadi saldo customernya itu di sini didapetinnya dari yang
sistem upline itu 1000 sama 100. Kemudian saldo customer 2 setelah menabung, customer 1 setelah menabung, customer 2 setelah menarik. Ini setelah menabung di sini karena kita ambil di sini dia nambah 200. Nambah 200 kan awalnya 1000 terus dia tambah 200, 1000-nya udah diinisiasi tadi, jadinya 1200. Terus untuk yang customer 2 yang awalnya 500 tabungannya, kemudian kita melakukan penarikan sebesar 100, jadi sisa 400. Kemudian yang di sini, sistem di sini selalu customer 1 sebelum bunga deposit. Customer 1 setelah menabung kan saldonya itu 1200. Di sini masih tetap 1200. Terus kemudian setelah mendapatkan bunga deposit, nilai tabungan itu bertambah jadi 1272. Sekian video penjelasan terkait tugas tentang program bank. Terima kasih.